Proses pendaftaran bakal calon anggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota saat ini tengah berlangsung. Sesuai jadwal tahapan pencalonan anggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota akan berlangsung sampai Minggu tanggal 14 Mei tahun 2023. Di tengah proses pendaftaran yang tengah berlangsung itu, ada situasi yang berbeda dengan situasi saat pendaftaran pada 5 tahun yang lalu. Ada satu situasi yang membuat berharap cemas terhadap kepastian sistem pemilu yang akan diberlakukan pada pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota pada pemilu 2024 ini. Belum adanya kepastian mengenai sistem pemilu ini dirasa cukup membuat hati bimbang dan galau tingkat tinggi. Hal ini bisa mengganggu atau setidaknya memperlambat gerak langkah untuk menjalani prosesi pendaftaran bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang tengah berlangsung saat ini. Formasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang disusun dan didaftarkan saat ini, bila sistem pemilu berubah, peluang untuk mendapatkan suara, bahkan keterpilihan, menjadi berbeda dengan harapan sebelumnya, bahkan bisa berubah 180 derajat, dikarenakan sistem pemilu. Sistem pemilu untuk pemilihan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang diberlakukan sekarang ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adalah sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka ini tengah digugat oleh Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahru Rozi, Ibnu Rahman Jaya, Rianto, serta Nono Marijono. Gugatan tersebut bisa dibilang cukup lama didaftarkan, yaitu pada tanggal 16 November tahun 2022. Dengan registrasi perkara nomor 114-PUU datar Romawi 20-2022. Pada dasarnya gugatan ini meminta agar sistem pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota pada pemilihan umum menggunakan sistem proporsional tertutup. Terdapat perbedaan nyata dalam penentuan keterpilihan seseorang bakal calon menjadi calon terpilih antara sistem proporsional terbuka dengan sistem proporsional tertutup. Secara garis besar dapat disebutkan, secara pokoknya, bahwa dengan sistem proporsional terbuka yang diberlakukan sekarang ini, penentuan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak dari masing-masing calon. Sedangkan pada sistem proporsional tertutup, penentuan keterpilihan seseorang ditentukan berdasarkan nomor urut calon yang disusun pada saat pendaftaran. Pilihan pada salah satu sistem pemilu pun dapat dikembangkan lebih lanjut dengan berbagai tambahan ketentuan yang bersifat variatif
untuk menutupi kelemahan dari suatu sistem yang dipilih, ataupun untuk mengakomodasi perkembangan dinamika politik. Bisa juga memadukan hal-hal substantif dari kedua sistem pemilu untuk menutupi kelemahan masing-masing dari kedua sistem pemilu yang ada. Di samping pula, dapat dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan politik secara proporsional. Dari kedua sistem pemilu tersebut, memanglah masing-masing bukan merupakan suatu sistem yang paling sempurna. Dengan kata lain, sistem proporsional terbuka bukanlah sistem pemilu yang paling sempurna dibandingkan sistem proporsional tertutup, atau sebaliknya. Terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing baik sistem proporsional terbuka maupun sistem proporsional tertutup. Pada tahapan pendaftaran bakal calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang saat ini terlangsung, dan belum diputuskannya kepastian pilihan sistem pemilu ini, jelas menimbulkan keraguan atau setidaknya membuat rasa was-was, terutama dalam penyusunan formasi bakal calon berdasarkan nomor urut bakal calon. Memang ketentuan yang berlaku saat ini, sudahlah jelas, pilihan dari sistem pemilu yang diberlakukan yaitu sistem proporsional terbuka. Tetapi, karena proses gugatan saat ini tengah berlangsung, disertai wacana, serta dinamika politik yang terjadi, maka penantian yang disertai dengan berharap cemas, yang memungkinkan untuk dilakukan. Kekhawatiran pun bisa muncul, apabila ternyata putusan itu tidak banyak memberikan keyakinan, terutama terhadap bakal calon, dan putusan terjadi setelah selesainya atau waktu-waktu akhir pendaftaran, bisa saja mendorong bakal calon untuk balik badan, beramai-ramai, menarik diri sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menarik diri oleh bakal calon, bila terjadi pada orang per orang tertentu yang jumlahnya tidak relatif banyak, dan terjadi pada daerah pemilihan tertentu saja, tidak berakibat terganggunya tahapan pemilu. Tetapi, bila hal demikian terjadi secara merata dengan jumlah bakal calon yang sangat banyak, atau terjadi secara masif dan menyeluruh, sangat mungkin tahapan penyelenggaraan pemilihan umum menjadi terganggu. Kemungkinan-kemungkinan seperti ini diharapkan sudah menjadi pertimbangan dan telah diantisipasi, sehingga putusan yang dihasilkan selain mencegah problematika dalam pelaksanaan pemilu sebagaimana dikemukakan pada persidangan, juga bermuatan antisipatif terhadap potensi keruwetan baru dan tidak pula malah membuat situasi blunder berkepanjangan. Semoga demikian. Sampai jumpa.